Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas tuntas fondasi pembentukan kebiasaan nih. Bahannya dari Atomic Habits yang Anda bagikan. Fokus kita di hukum pertama buat jelas terlihat. Kedengarannya simpel ya, tapi ini langkah penting banget. Misi kita sekarang, paham kenapa petunjuk Q itu harus jelas dan gimana Anda bisa langsung terapkan ini. Mari kita bongkar. Tepat sekali. Seringnya kita ini jalan kayak pakai autopilot ya. Digerakin kebiasaan tanpa kita sadar. Ada kutipan bagus dari Carl Jung, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Jadi, ya kesadaran itu titik awalnya. Mutlak. Benar banget. Nah, di materi Anda itu ada cara-cara praktis buat ningkatin kesadaran ini. Ada teknik pointing and calling ya, kayak di sistem kereta Jepang gitu. Oh iya, betul. Jadi, petugasnya nunjuk sambil ngomong gitu, sinyal hijau. Ini kan memaksa kita sadar ya dan ngurangin kesalahan. Iya, membuat tindakan jadi lebih disengaja. Atau yang lebih personal, ada habit scorecard. Semacam catatan harian kebiasaan kita. Iya, sekedar listing aja. Baik yang bagus maupun yang kurang bagus gitu. Biar kelihatan polanya. Dan kesadaran itu yang buka pintu buat kita jadi proaktif. Nggak cuma reaktif terhadap keadaan. Nah, disinilah rencana yang konkret itu masuk. Materi itu menyebutnya implementation intentions, niat implementasi. Ini bukan cuma niat pengen berubah, tapi rencana yang spesifik banget. Kapan dan di mana mau melakukan kebiasaan baru. Formulanya jelas ya. Saya akan perilaku pada waktu di lokasi. Contohnya bukan cuma saya mau meditasi, tapi lebih detail. Saya akan meditasi 1 menit jam 7 pagi di dapur. Spesifik itu. Persis. Lalu, ada juga strategi habit stacking. Menumpuk kebiasaan. Nah, ini gimana kaitannya? Ini cerdas nih. Jadi kita nebeng kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang udah otomatis. Formulanya, setelah kebiasaan sekarang, saya akan kebiasaan baru. Oh, jadi kayak dikaitkan gitu ya? Iya, misalnya setelah saya sikat gigi pagi, saya akan stretching 5 menit. Kuncinya lagi-lagi kejelasan petunjuk waktu dan tempatnya. Hindari yang ambigu. Jangan bilang, nanti pas istirahat. Tapi misalnya, pas saya tutup laptop buat makan siang, saya langsung push up 10 kali di sebelah meja. Nggak ada celah buat ragu. Oke. Selain waktu dan lokasi yang direncanakan, lingkungan fisik kita juga katanya pengaruhnya gede ya. Ada studi kasus kafetaria rumah sakit oleh Anne Thorndike, itu kan di materi Anda. Menarik banget. Betul, itu contoh bagus. Gitu aja. Dan hasilnya? Penjualan air naik drastis, penjualan soda turun. Padahal nggak ada ngomong apa-apa ke pengunjung, cuma menata ulang lingkungan. Nah, ini nunjukin banget kalau kita sering milih bukan karena produknya apa, tapi karena di mana letaknya, seberapa mudah dijangkau. Visibilitas ya. Betul. Kabar baiknya, kita bisa jadi arsitek lingkungan kita sendiri, nggak cuma jadi korban suasana. Contoh lain dari sumber itu kan ada stiker lalat di urinal Bandara Schiphol. Itu simpel tapi efektif banget ngurangin biaya kebersihan. Oh iya, pernah dengar itu? Atau penelitian di Belanda, rumah yang meteran energinya kelihatan jelas, ternyata konsumsi energinya 30% lebih rendah. Apa yang terlihat, itu yang kita kelola. Jadi intinya bikin petunjuk kebiasaan baik itu jadi super jelas dan gampang dilihat di lingkungan kita. Taruh vitamin di sebelah mesin kopi gitu ya. Atau letakkan gitar di tengah ruang tamu kalau mau latihan. Siapin baju olahraga dari malam sebelumnya. Persis. Sebaliknya, godaan atau kebiasaan buruk, ya disembunyikan, taruh bir di rak paling belakang kulkas misalnya. Hapus aplikasi medsos dari layar utama ponsel Anda. Bikin susah diakses. Menarik. Bahkan konteks atau tempat itu sendiri bisa jadi petunjuk kuat loh. Kebiasaan itu sering lengket sama lokasi. Meja kerja, ya buat kerja fokus. Sofa buat santai. Makanya prinsip satu tempat satu fungsi itu bisa membantu banget. Oh, jadi jangan campur aduk ya? Kayak kerja di kasur gitu? Nah, itu bisa mengaburkan petunjuknya. Lingkungan yang stabil, yang fungsinya jelas, itu sangat mendukung terbentuknya kebiasaan otomatis. Bahkan untuk kebiasaan buruk yang kuat sekalipun, perubahan lingkungan bisa jadi kunci ya. Kayak studi veteran perang Vietnam yang kecanduan heroin itu. Mengejutkan hasilnya. Iya, itu studi klasik. Mayoritas bisa berhenti total pas pulang ke rumah. Kenapa? Lingkungannya beda. Pemicunya hilang. Wow. Ini menggarisbawahi ide penting dari materi itu.
Orang yang kelihatannya punya kontrol diri paling bagus, seringkali adalah orang yang paling jarang perlu pakai kontrol diri itu. Mereka bukannya lebih kuat menahan godaan, tapi mereka pintar mendesain lingkungan supaya godaan itu nggak muncul atau susah diakses. Mereka mengurangi gesekan ke arah kebiasaan baik dan menambah gesekan ke kebiasaan buruk. Tepat. Jadi arsitek, bukan sekedar penghuni. Oke, jadi kalau dirangkum nih, hukum pertama ini, buat jelas terlihat, bisa kita terapkan lewat beberapa cara praktis dari materi Anda. Pertama, tingkatkan kesadaran, bisa pakai pointing and calling atau habit scorecard tadi. Kedua, buat rencana super spesifik, kapan dan di mana, pakai niat implementasi dan habit stacking. Dan ketiga, yang mungkin paling terasa dampaknya, desain ulang lingkungan Anda. Bikin yang baik kelihatan, yang buruk ngumpet. Intinya gitu, bikin langkah pertama buat mulai kebiasaan itu jadi segampang dan sejelas mungkin. Baik secara visual maupun konteks. Ini bukan soal perubahan drastis semalam, tapi penyesuaian-penyesuaian kecil di dunia sekitar Anda yang bikin jalan menuju kebiasaan baik itu jadi paling gampang diikuti. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat betapa kuatnya pengaruh lingkungan, coba pikirkan, satu perubahan kecil aja di satu area fisik hidup Anda, mungkin cuma nata ulang meja kerja, atau ngatur satu rak dapur yang Anda rasa bisa jadi pemicu efek domino positif buat kebiasaan yang Anda inginkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya.